Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita edisi menjawab pertanyaan dari teman ya. Dalam pertanyaan ini tentang indukan ya, jadi permasalahan indukan. Dan kenapa saya buatkan video supaya teman-teman lebih bisa memahami ya, karena lebih mudah kalau kita memberikan informasi atau jawaban ini berupa praktek ya. Dan kita akan lihat untuk pertanyaannya dulu. Ini dari teman kita di kolom komentar. Kak mau tanya, indukan punyaku kan 2, kalau bertelur itu jadi 1, tapi yang satunya baru nelur dan satunya udah mengeram, itu solusinya gimana Kak? Jadi pada intinya pertanyaannya adalah satu petarangan itu ada 2 indukan yang nimbrung, intinya nimbrung di situ. Satu itu udah proses ngeram, tapi yang satunya indukan baru datang dan meletakkan telur atau bertelur di tempat pengeraman indukan satu ini. Jadi gimana solusinya? Oke, di sini akan saya jelaskan. Dan kebetulan di catur unggas ada satu petarangan ya, di kandang nomor 1 ada satu petarangan yang nimbrung, di petarangan nomor 2 itu ada juga yang nimbrung. Nah di sini di petarangan nomor 1 kita akan memberikan informasinya atau jawabannya secara jelas. Oke, sebelum kita jawab, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan ini di kandang sekat nomor 1, kita geser ke sini teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada 2 indukan yang mengeram jadi 1 ya. Pada intinya memang untuk pengeraman secara alami itu kendalanya pasti ya, itu ada yang nimbrung kalau indukan teman-teman tuh banyak. Jadi gimana caranya? Jadi jangan pusing ya, jangan pusing, jangan bingung ya, apalagi kalau teman-teman yang tidak memiliki mesin tetas, mungkin gimana nih, apakah nanti akan dierami sampai tuntas atau malah istilahnya malah rancu atau rusak, nggak netas gitu ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mengalami seperti ini, untuk ternak entoknya itu harus dipantau secara berkala. Jadi kalau teman-teman tuh tahu, oh ini ada telur baru tuh biasanya berarti kita tuh selalu mantau. Nah untuk telur yang baru biasanya dari segi fisiknya udah terlihat ya teman-teman, itu lebih bening. Ini ada telur baru di sini, kebetulan ini baru nelur, dan saya pastikan ini ada 2 indukan karena kemarin sebenarnya ada 4 ya. Ini kita update juga. Ini ada totalnya 6, berarti ada yang nimbrung lagi, berarti kan nggak bareng ya. Kalau ini nggak masalah. Yang jadi permasalahannya dari teman kita ini, nah ini satunya udah ngeram, satunya nelur, itu biarkan aja teman-teman. Kalau memang telurnya itu mau ditetaskan, itu biarkan aja jadi 1, nggak masalah ya. Jadi nanti gimana Kak kalau untuk penetasannya gitu, yang satunya seumpama dari anakan 1 udah netas dan yang satunya belum, nggak masalah. Terus gimana cara mengatasinya ketika udah netas ya? Saya memberikan rekomendasi untuk teman-teman itu pantau terus. Nah ketika udah otomatis udah ngeram nih, ngeramnya nimbrung seperti ini, biarin aja sampai
telur ke satu itu umur ya sekitar 30 harian. Nah 30 harian. Terus gimana caranya kita lihat Mbak gitu. Jadi saya udah memberikan video untuk memantau telur itu dengan cara diteropong. Itu lebih akurat, 100% lebih akurat daripada teman-teman melihat ya ada peternak mungkin yang memberikan informasi dilihat aja kita udah tahu, itu nggak bisa di klaim bisa mendeteksi 100% itu nggak bisa. Jadi kalau teman-teman itu menerapkan seperti di catur unggas dengan cara diteropong, itu 100% akan memberikan jawaban yang pasti ya. Nah ketika 30 hari kalau teman-teman nggak ngitung, teman-teman teropong, ketika teman-teman teropong itu udah terlihat udah penuh. Jadi yang hitam-hitam itu udah penuh dan ada gerakan. Teman-teman amati baik-baik. Jadi diamati baik-baik biar embrio di dalam itu pasti nanti gerak. Ya, ketika umur 30 udah mau nutup, maksudnya udah yang hitam itu yang gerak itu udah mau penuh, itu yang satunya teman-teman pindah untuk indukannya. Ya, satunya pindah dulu. Seumpama di teman-teman punya kandang lain, itu nanti bisa ditempatkan di kandang tersendiri, kandang panggung, entah itu kandang umbaran atau kandang sekat, itu harus disendirikan. Kenapa? Ketika indukan nimbrung seperti ini, kalau teman-teman membiarkan, proses penetasan itu akan terganggu. Ya, otomatis anakan yang netas itu kemungkinan bisa terinjak dari kedua induk ini. Karena kenapa? Di sini untuk tempatnya walaupun ini cukup, ini udah sesak teman-teman. Ketika dia ngeram, sebenarnya dia bisa diam anteng ya, tapi kalau nanti udah netas itu biasanya untuk indukan itu berdiri duduk kayak gitu, dan selalu membolak-balikan telurnya ketika dia mau menetas. Jadi alangkah baiknya yang satu langsung diambil aja. Terus ketika yang satu ini diambil, terus yang memegang peran penting satu induk yang di sini, yang ram sampai netas ini, yang memegang peran penting di sini, ini apakah nanti akan mengerami telur yang tadinya telur baru tadi. Nah jadi gini caranya, ketika netas satu anakan atau dua anakan langsung diambil, teman-teman langsung ambil sampai itu penetasan di telur yang dierami pertama kali itu tuntas ya. Setelah tuntas, induk itu nanti instingnya ketika di pengeraman itu masih ada telur, dia akan ngeram terus, teman-teman ya. Ada juga problemnya ketika udah diambilin anaknya, itu biasanya dia tahu ketika teman-teman ngambil, jadi ngambilnya tuh harus jangan langsung kelihatan ya, dari belakang atau pas dia makan diambilin itu bisa. Tapi untuk instingnya kalau masih ada telur di situ, pasti dia akan ngeram terus teman-teman ya, dia akan ngeram terus. Bahkan ketika indukan itu dipindah tempat, semisal itu instingnya seumpama satu ini ya, satu yang kita pindah itu di kandang sekat nomor 2, di situ nanti ada telur seperti ini, telur baru, biasanya dierami teman-teman. Itu yang insting indukan yang kuat ya. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur. Dan selanjutnya untuk yang indukan berperan penting di sini tadi, yang menetaskan telur di awal tadi, dia akan mengeram sampai telur yang susulan ini nanti dia menetas. Jadi caranya seperti itu, biar aja nggak apa-apa nimbrung, tapi asalkan ketika penetasan teman-teman harus pisah. Jadi alasannya itu tadi, kalau tidak dipisah risikonya nanti anakan akan terinjak dan untuk penetasan akan terhambat.
Jadi ada aja gangguannya teman-teman ya, karena tempatnya tadi juga saya katakan sempit. Untuk geraknya ini juga susah. Kalau mengeram kan udah anteng kayak gini, diam aja nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau udah penetasan itu nanti dibolak-balik sama indukannya. Jadi ketika dia berdiri, otomatis dia resikonya ya menginjak anakannya dan akan mengalami kematian. Biasanya malah belum netas, baru retak itu udah diinjek, akhirnya mati di dalam cangkang. Itu yang biasa terjadi. Jadi ini saya berikan informasi sesuai pengalaman ya, untuk teman-teman yang masih mengandalkan indukan untuk pengeraman alami dengan kapasitas indukan yang cukup banyak ya. Jadi pemula mungkin yang masih belum tahu, nanti bingung gimana, jadi solusinya seperti itu. Kalau teman-teman punya mesin tetas kan otomatis udah enak ya, kalau udah dirami seperti ini nanti udah netas, yang satunya diambil tuh malah lebih cepat lagi. Jadi yang telur periode kedua ini tadi yang susulan itu teman-teman ambil kalau punya mesin tetas kan indukannya udah masa mau produksi lagi, itu nanti lebih cepat. Maka dari itu untuk penetasan dua sistem dengan mesin tetas dan alami itu akan lebih cepat untuk sirkulasi atau menghasilkan anakannya. Jadi seperti itu, dengan catatan nanti bisa mengkondisikan kesehatan dari indukannya juga, karena risikonya juga akan terjadi, yaitu masalah-masalah dari alat reproduksinya, dari indukannya yang mungkin terporsir untuk menghasilkan anakannya ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat nih, dia membolak-balikkan telurnya. Nah, ini yang satunya juga membolak-balikkan telurnya. Nah, apalagi kalau pas mau netas nih, bolak-balik terus. Kalau dua indukan, nah seperti ini. Jadi dia sistemnya tahu instingnya. Kalau kita teropong itu biasanya, kalau saya meneropong itu embrionya tuh posisinya di atas. Nanti kalau dia muter lagi embrionya itu nanti diputar lagi sama dia. Jadi posisi embrio itu diposisikan dia di atas. Jadi yang nempel di badan si indukan ini embrionya. Jadi nanti geser setiap dia umur berapa, itu nanti geser seperti manusia itu teman-teman. Kalau kita belajar ya, dia semakin tua usianya, dia akan kepalanya akan berputar ke bawah ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.